Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bubut PCP Store ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini kita ada kedatangan satu buah unit Greyhound Mercury ya, Greyhound Mercury yang masih standaran buatan pabrik ya. Ini kita dapat kiriman dari Bangka Belitung. Ini akan kita upgrade ya. Nah, beliau minta upgrade total. Yang pertama, tentunya ini si keluhannya ya, si keluhan Greyhound Mercury ini pertama di speed ini kurang tinggi ya, speednya kurang mantap katanya. Jadi untuk si Greyhound Mercury ini perlu kita sedikit uh, kita poles-poles ya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa aja sih yang mau kita upgrade ya, tentunya kita akan review dulu. Kita review dulu si unitnya ya. Kita review dulu si unitnya. Kita cari tahu bagaimana sih kekurangan ataupun kelebihan si unit Greyhound Mercury ini. Ya. Nah, karena ini saya dapat bocoran kurang lebih sekitar bulan 4 ini si Greyhound Mercury ini akan datang lagi ke Indonesia. Ya, akan banyak lagi datang ke Indonesia. Mohon maaf untuk videonya misalkan agak sedikit buram ataupun kurang jelas, mohon maaf. Karena kita menggunakan ya kamera apa adanya lah. Nah, di sini kita spill dulu ya untuk si Greyhound Mercury ini. Ini yang saya lihat di sini ya. Untuk si jenis bahan tersendiri ya, dia punya keunikan ya. Kenapa unit ini bisa ringan sekali ya, sangat ringan sekali dan sangat simpel sekali. Nah ya, sangat ringan dan sangat simpel ya. Nah, ini biar gak mengganggu gripnya, kita buka dulu ya, karena ini ruangan videonya sedikit sempit ya, biar lebih simpel lah. Sebentar, ini saya buka dulu, ini kita lepas dulu. Untuk si Greyhound Mercury ini sangat mungil sekali ya. Ini sangat cocok, sangat rekomen sekali untuk yang suka belusukan ya, suka belusukan nembak-nembak tupai ya. Ini bisa kita aplikasikan dengan laras bogelan ya. Dengan laras bogel panjang 30 cm ataupun 35 cm itu kayaknya cukup teman-teman ya. Itu yang pertama untuk spek-spek ya, kita untuk berburu sama kelapa ya. Karena kita butuh fisik yang betul-betul ekstra, jadi harus kita lari-lari mengejar si targetnya. Jadi kita membutuhkan unit yang bobotnya ringan ya. Ini sangat ringan sekali ya. Awalnya pertama saya pegang ini, si Greyhound Mercury ini kok bisa ringan? Apa sih ini yang membuat ringannya itu? Yang pertama di bagian ini, si aspopornya ini ya. Ini menggunakan bahan karbon ataupun ini plastik tapi ada karbonnya ya. Jadi ini enggak rentang patah ataupun setelah nanti kemakan usia lama, biasanya yang namanya plastik itu kan ada gas. Nah, ini kualitasnya sangat-sangat bagus sekali ya. Tidak diragukan. Sangat-sangat mantap. Untuk di bagian penguncinya pun ini sangat bagus. Ya, kalau goyang-goyang sedikit wajar, tapi ini saya rasa ini sangat-sangat mantap sekali, sangat presisi sekali karena ini ya barang impor ya. Nah,
barang-barang kita pun yang di Indonesia pun sama sih, nggak nggak kalah saing sama produk uh, negeri tetangga, sama bagus-bagus. Cuma di sini ada sedikit kelebihan ya. Ini kurang lebih kalau misalkan di unit di Indonesia, model-model spek bogel begini itu sama dengan yang sekarang itu ada ya, Minion ya. Ada Minion yang mini tech. Nah, itu yang versi yang mini. Cuma untuk yang di kita di bagian sini ya. Nah, ini yang saya suka. Di produknya Greyhound Mercury selain murah, ringan, di sini. Maaf. Di sini. Di sini yang saya suka di bagian sini yang saya suka. Ini kita ada setelan up down ya, naik turun ya. Nah, ini bisa kita setel. Jadi untuk si mountingnya ini nggak harus menggunakan mounting yang tinggi agar si posisi mata kita pas. Nah, ini tinggal kita setel. Kita setel, kita turunkan ya. Kita setel, kita turunkan. Cuma kalau misalkan ini udah posisi di bawah, mungkin pas waktu dilipat antara si magnet ini dengan si magnet yang di depan itu nggak center, tapi kalau dari segi kenyamanan ini sangat nyaman ya, nyaman, masih bisa dilipat di dalam tas-tas kecil ya. Kalau panjang-panjangnya misalkan kita pakai laras panjang 35 cm atau 40 cm, 40 cm berarti kalau misalkan kita ukur dengan total keseluruhan, nah total keseluruhan ini kurang lebih sekitar 25 cm ya. 35 cm ini masuk nanti ke sini. Si larasnya ini belum saya ukur. Ini kebetulan mau ganti juga laras ya. Laras bawahnya ini mau diganti. Ini minta spek agak panjang ya. Nah, speknya ini. Nanti ini ukuran ini mau saya catat buat nanti siapa tahu teman-teman ada yang mau buat PNP untuk si Greyhound Mercury ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Jadi saya ada catatannya. Nah, untuk si bahannya tersendiri ini mengapa dia ringan sekali? Ini bahan si chambernya ini bukan aluminium alloy. Ya, ini kalau saya lihat ini hampir mendekati di bahan babet atau bahan ancuran. Jadi si bobotnya itu ringan, beda dengan si aluminium padat yang alloy. Nah, tetapi untuk segi keamanan ini sudah diperhitungkan di pabriknya ya. Ini nggak mungkin mereka buat produk meskipun harganya murah, tapi dengan kualitas yang rendah ya. Nah, ini untuk si pewarnaannya ini bukan anodes ya, ini coating powder ya. Ini kalau di anodes ini nggak bisa ini. Kayaknya ini nggak bisa. Karena ini lihat, bisa teman-teman lihat. Ini bukan bekas anodes, tapi ini bekas coating powder. Karena ini bahannya hampir mendekati ancuran, jadi nggak bisa kita warna dengan warna yang mencereng. Jadi dominan ya hitam seperti ini ya. Nah, itu untuk spek-spek di bagian chamber. Nah, untuk di si kelemahannya, ini rata-rata si Greyhound ini mau model T-Rex ataupun model yang lainnya ya. Nah, ini picu ya. Nah, triggernya nih tuh, keras ya. Ini kalau misalkan kita berburu tupai ataupun janggong punai ini, nah terlalu keras ini tuh. Ini bagian per ininya pun
per stemanya keras juga ini. Nah, apalagi ini pas kita tekan, keras ya. Jadi ini bagian ini harus kita poles-poles sedikit untuk bagian per-pernya, untuk setelan-setelannya. Ini harus kita setel ya. Ini kayaknya bisa ini. Cuma nanti setelah apa saya bongkar bagian trigger, ini akan kita buat sesmooth mungkin untuk si bagian triggernya ya, agar betul-betul smooth. Karena kalau misalkan terlalu keras kayak gini, ini kayaknya terlalu mengganggu ya. Karena saya tahu keinginan teman-teman itu yang agak sensitif, dalam istilah katanya bisa senggol bacok. Nah, seperti itu ya untuk si Graphene Mercury. Nah, untuk yang mau kita upgrade-nya, ini saya jelaskan. Mana aja sih Bang yang mau di upgrade-nya sih, bagian apa aja sih? Biar powernya nambah ya. Ini akan kita upgrade dengan catatan misalkan teman-teman mencari speed tinggi dengan speknya pun mumpuni ya. Dalam artian mumpuni itu di bagian laras pun harus mendukung. Kalau misalkan larasnya cuma 30 cm atau ya minimal misalkan minimal 30 cm atau maksimal mintanya 30 cm, itu tetap ya, meskipun kita upgrade itu hanya sedikit ya, hanya sedikit menambah untuk si segi powernya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan si larasnya yang 45 atau 50, nah itu masih bisa kita obrak-obrek, masih bisa kita angkat powernya ya. Yang pertama seperti biasa, di bagian si lubang transfer ini kita perbesar sedikit. Nah ini untuk baut yang sekarang ini menggunakan M5 ya. Nah ini permintaan customer ini mintanya 6 mili. Berarti 6 mili itu menggunakan baut M7x1. Otomatis bornya ini lubangnya 6 mili. Nah yang jadi pertanyaan, Bang, apakah aman? Semisalnya ini si chambernya ini kita bore up ya, menggunakan lubang transfer 6 mili. Apakah itu nanti akan bisa maksimal? Tentunya nanti akan kita perhitungkan dan akan kita uji coba. Nah, tentunya ini sudah saya perhitungkan, ini sangatlah aman untuk menggunakan baut M7 atau menggunakan lubang transfer si bagian outputnya 6 mili ya. Nah, karena apa? Karena di sini banyak titik aman. Nah, ini posisi bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian lubang transfernya ya. Nah, ini bagian lubang transfernya ya. Nah, ini kita akan perbesar. Menggunakan 6 mili. Ya. Nah, ini meskipun bahan babet ini aman. Aman dari keretakan karena ini hanya stay angin aja ya, hanya lewat aja anginnya. Gak ada tekanan di bagian chamber. Karena si valve-nya tersendiri dia terpisah. Nah, si valve-nya tersendiri dia terpisah di bagian sini. Dan nanti untuk teman-teman misalkan ada yang mau coba upgrade sendiri karena mempunyai alatnya sendiri, silahkan ya. Silahkan, dengan catatan yang ini selain teman-teman upgrade di bagian lubang yang ini, di bagian sini pun ini harus mengikuti. Di sini harus mengikuti di si bagian teflon ini harus diperbesar juga, menyesuaikan ya. Menyesuaikan lubangnya 6 mili juga ya teman-teman. Ini lubangnya 6 mili. Ini masih sangat kebagian ya. Ini karena ini lubang ini 4 mili setengah. Nah, terus yang kedua ya, untuk si bagian aspentil ini ya, si aspentil ini sangat-sangat bagus sekali ya. Sangat-sangat jarang di unit-unit di Indonesia menggunakan aspentil atau aspalep 2 mili. Sebetulnya ini sangat-sangat bagus sekali ya. Sangat-sangat mantap, luar biasa. Sebentar ya. Saya sambil smoking.
Kenapa saya bilang sangat-sangat mantap ya? Karena ini untuk si daya pukulnya ini sangat-sangat bisa ringan sekali teman-teman. Sangat-sangat ringan sekali. Nah, selain di bagian lubang ini yang kita perbesar, as pentil ini jangan dirubah, jangan dijadikan 3 mili. Ini cukup 2 mili ya, cukup 2 mili. Cuma untuk menambah kestabilan, ini teman-teman bisa menggunakan seal block. Nah, ini rata-rata biasanya bawaan si Greyhound ini ya. Si Greyhound Mercury ini sama dengan Greyhound T-Rex. Untuk drat-dratnya sama dengan Greyhound T-Rex juga, sama yang apa ya, M60 kah kalau nggak salah, sama semua drat-dratnya. Cuma kalau untuk kepresisian ya namanya nggak tahu ya. Meskipun ini impor, untuk kepresisian dratnya saya rasa masih ada speleng ya. Tapi ini kuat, masih kuat di tekanan 3000 ya, 3000 PSI. Nah, nanti saya ulangi lagi untuk si bagian asfaltnya ini, jangan sampai teman-teman rubah, biarkan aja 2 mili. Tetapi di bagian dalamnya ya, di bagian si input yang dalam, kalau misalkan teman-teman butuhnya kestabilan, cukup ditambahkan dudukan untuk si ini seal block ya, seal block as pentil. Nah, tetapi nanti ada lagi ya, pasti ada lagi teman-teman yang berpikir, wah bang, ini apakah bisa di powernya dibikin betul-betul super pedas? Bisa, tapi dengan satu syarat, si as pentil ini nggak kepake. Jadi otomatis karena butuh input yang besar, jadi si bagian rumahnya harus kita perbesar. Ini kan bawaannya kan 5 mili. Nah, nanti bisa kita jadikan sekitar 7,5. Nah, untuk si palepnya nanti mengikuti. Tetapi untuk si asnya ini kita buatkan di 2 mili dengan menggunakan bahan stainless yang lumayan keras, agar nanti pas dipukul ini nggak ada kebengkokan ya, atau ngeling di bagian sininya ya teman-teman. Nah, ini akan kita upgrade. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, selain lubang transfer dan si bagian palep. Nah, ini ya, regulator ini nanti nggak kita pakai. Regulator ini nggak akan kita pakai, akan kita lepas ya, akan kita lepas dan akan kita buatkan untuk si dudukan o-ringnya seperti Greyhound T-Rex yang kemarin yang dipasang power plenum ya. Nah, kenapa mas nggak dipakai lagi si regulatornya? Karena kita di sini mengejar untuk speed dan kita butuh ruangan. Nah, jadi untuk si power plenumnya ini ya, nah bukan power plenum ya kalau sekarang ya. Jadi kalau sekarang ini jadi bagian stay angin. Nah, jadi si bagian ruangan ini akan kita jadikan power plenum ya, akan kita jadikan power plenum, dan untuk si regulatornya nggak akan kita pakai lagi ya, nggak akan kita pakai. Nanti yang bagian depannya yang akan kita rubah ya. Nah, si regulator ini nggak kita pakai, kita lepas, dan si bagian depannya sini ya, di bagian depannya ini akan kita pasang regulator paintball ya, regulator paintball dengan sistem knockdown ya. Ini akan kita uji coba. Ini saya udah desain, udah saya naikkan di CNC. Kemungkinan minggu-minggu ini insya Allah mulai trial. Kita nggak banyak, kita bikin prototipe itu hanya 2 piece saja. Kita untuk pengerjaan menggunakan CNC 5 aksis ya, karena saya butuh kepuasan pelanggan dan kedua kepresisian yang tinggi ya.
agar hasilnya itu betul-betul rapi dan kualitasnya betul-betul terjamin ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti untuk hasil-hasilnya seperti apa akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Dan ini malam ini saya akan nyicil ya, akan nyicil sedikit-sedikit pekerjaan yang ini ya, sambil nunggu produk prototipe yang di CNC jadi. Nah, ini akan saya coba dengan spek standar dulu ya. Akan saya coba dengan spek standaran tanpa saya apa-apakan. Yang bagian sini pun, bagian uang transfer pun nggak akan saya upgrade dulu atau nggak bakal saya up dulu. Akan saya uji coba dengan seadanya dulu ya, seadanya dulu. Paling nanti ini bagian trigger tetap akan saya utamakan, saya finishing biar enak ya, biar empuk lah, biar mantap. Karena apa? Karena target saya ini malam ini mau saya buat dulu larasnya ya, mau TPNP-kan dengan panjang yang diminta customer kita. Nanti saya cek dia itu kebutuhannya berapa senti, 50 cm kalau nggak salah, atau berapa kemarin. Soalnya menggunakan laras greyhound juga. Nah, jadi nanti setelah larasnya terpasang menggunakan laras yang lebih panjang, kita cek speednya ini mampu di speed berapa ya, biar kita tahu ada perbandingan. Nah, untuk si setelan regulator pun nggak akan saya otak-atik dulu ya, nggak akan saya otak-atik dulu. Ini seadanya dulu, bawaan pabrik. Biasanya ini menggunakan output di 2000 untuk si Greyhound T-Rex maupun Greyhound Mercury. Jadi akan saya coba seadanya menggunakan output 2000 bawaan pabrik dengan menggunakan laras yang lebih panjang. Kita cek hasil powernya seperti apa dan dapatnya berapa. Nah, nanti setelah akurasinya sudah bagus, sudah ketemu ya, sudah oke, speednya sudah kelihatan, dan setelah prototipe saya jadi akan saya pasangkan di sini. Lalu yang kita bahas tadi tentang per-upgradean ataupun tentang per-bore upan kita lakukan di si unit ini, dan akan kita cek lagi, akan kita perlihatkan lagi seberapakah naiknya ya, perbandingan antara sebelum dan sesudah IPS-nya ya, naiknya berapa, biar teman-teman nanti gak penasaran. Oke teman-teman, nah untuk pengulasan ataupun pembahasan tentang si Greyhound Mercury akan kita lanjutkan setelah komponennya semua selesai ya. Nah, untuk video saat ini saya akhiri dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun ada keinginan yang lain, silahkan boleh ditanyakan di nomor handphone saya yang tertera di profil Yetle ya. Itu ada nomor saya yang biasa ya, ataupun nanti nomornya akan saya simpan di bawah komentar ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.